Cukup dengan kepres bahwa Dana Antara itu bisa menerbitkan obligasi. Saya usulkan punya obligasi paksa khusus untuk oligarki itu. Yang Cina-Cina itu ya. Iya, dana dari Dana Antara menjadi besar, tetapi itu hasil dari narkoba, itu hasil dari pencucian uang, rampok atau human trafficking. Ini benar-benar negara mafia. Berarti ini juga failed state, negara gagal. Ini benar-benar sudah kafir. Kafirnya kafir habis. Cuci duit kotor, asalkan duitnya dipakai buat program pemerintah. Pemerintah baru nerbitin 2 surat utang baru, namanya Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Ini diterbitin lewat Dana Antara buat ngebiayain program pemerintah kayak MBG, Kopdes, dan lain-lain. Menurut revisi Undang-Undang P2SK, pemerintah ngasih perlindungan hukum khusus buat yang beli obligasi ini. Artinya, kalau lu beli obligasi ini, pemerintah nggak bakal nanya duit lu asalnya dari mana. Entah itu duitnya halal ataupun dari bisnis gelap. Negara seolah tutup mata. Bahkan catatan pembelian obligasi ini secara hukum gak bisa dipakai alat bukti di pengadilan buat ngejar kasus pidana atau nargetin masalah pajak lu di masa lalu. Assalamualaikum Pak Bintang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Baik. Tentunya kalau kita ketemu selalu ada kabar baru nih tentang Republik Indonesia. Bagaimana nih Pak Bintang? Oh, itu nggak pernah bisa berhenti cerita tentang Indonesia, dan ini bukan masalah lokal Indonesia saja, ini sudah mendunia. Artinya kita sedang terpuruk secara ekonomi, itu sudah mendunia, dan kita sudah melakukan seperti Pak Bintang bilang, sudah menjilat ke pantatnya Donald Trump. Tapi pertumbuhan ekonomi yang seperti dijanjikan oleh Purbaya 6% di Juni kemarin ternyata lewat, dan pergantian kepemimpinan secara nasional belum terjadi. Nah, tapi yang menarik di sini memang trennya itu kita makin parah. Harga saham, harga indeks saham gabungan itu kan turun. Nilai tukar rupiah terhadap dolar sekarang sudah 17.984, nyaris menyentuh 18.000. Kemudian utang kita 10.000 triliun, itu baru negara, belum utang swasta dan BUMN yang katanya kalau digabungkan itu menjadi 24.000 triliun. Jadi gini Mas, kalau tukang jilat seperti Wowok kita itu, Wowok kita ya, itu ya nggak aneh kalau terjadi situasi perekonomian yang seperti Anda katakan. Nggak aneh orang tukang jilat. Artinya dia itu bukan punya otak, otaknya ada di dengkul. Tapi yang menarik, kemarin kan sudah ada upaya menjual obligasi negara ke Cina. Terus kemudian belakangan ini katanya Dana Antara mau menjual obligasinya juga, baik untuk di lokal maupun untuk keluar Indonesia. Itu buat apa sih kalau menjual obligasi kemarin aja tidak merasakan dampak positifnya terhadap pertumbuhan ekonomi? Nah, ini kita kembali menjual obligasi Dana Antara dengan suku bunga berapa tadi kemarin? 2%. 2%, seperti yang kita sudah prediksi ya. Itu sebenarnya buat apa sih menjual obligasi Dana Antara itu? Dan kira-kira manfaatnya kurang lebih sama nggak ketika kita menjual obligasi ke Cina yang tidak ada faedahnya sama sekali? Jadi gini Mas, ini memang rejim otoriter ya. Tidak banyak bedanya juga dari rejimnya Pak Harto. Meskipun di zamannya Pak Harto itu jauh lebih baik lah. Tetapi sama-sama otoriter, sama-sama diktator, brengsek, diktatornya. Jadi seperti yang pernah saya cerita, ketika saya jadi anggota DPR
di APBN itu Mar'i Muhammad itu Menteri Keuangan terakhir ya. Iya. Terakhir di zamannya Pak Harto. Iya. Sebelum digantikan oleh Fuad Bawazir. Iya. Kalau nggak salah ya. Ya karena Fuad Bawazir cuma 2 bulan. 2 bulan betul. Dan Fuad Bawazir itu saya acungin jempol karena dia yang pertama kali memperkenalkan adanya obligasi negara atau surat utang negara. Sebelum-belumnya nggak ada. Atau yang disebut surat berharga negara. Ya. Ada singkatan-singkatan lainnya, tapi intinya ya obligasi lah. Iya. Obligasi itu bond kalau bahasa asingnya ya. Iya. Nah, di zamannya Mar'i Muhammad itu pertanyaan Anda tadi itu untuk apa itu juga nggak terjawab, Mas. Oh. Karena waktu saya jadi anggota DPR Komisi APBN itu Mar'i Muhammad tidak membagikan RAPBN itu. Ya tidak perlu mesti seluruhnya ya, tetapi paling nggak akan ringkasannya proyek-proyek apa yang mau didanai oleh APBN, RAPBN itu ya. Tetapi meskipun demikian masih ada gambaran tentang struktur APBN, yaitu yang terdiri dari pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan. Nah, pendapatan juga gitu, ada pendapatan dari pajak, ada pendapatan di luar pajak, tetapi ada pendapatan dari utang luar negeri. Nah, di zaman itu yang namanya pendapatan dalam negeri itu berupa pajak dan lain-lain itu habis dipakai untuk pengeluaran rutin, belanja rutin. Belanja rutin itu ya terutama gaji. Kemudian ya alat-alat kantor, kemudian bunga ada, lalu utang jatuh tempo. Bahkan di dalam, dan itu ada disebut di dalam nota keuangan. Memang proyeknya itu hanya sepintas, ya, tidak seperti yang kita harapkan sehingga kita itu bisa menilai tentang biaya dan manfaatnya. Hanya sepintas. Tapi paling tidak kita itu mendapat gambaran dari nota keuangan yang dibagikan setiap tahun. Dan dari situ kita tahu bahwa utang-utang luar negeri itu, waktu itu IGGI, lalu CGI, lalu ada bilateral, ya, yang lain, itu melulu dipakai untuk belanja pembangunan, Mas. Melulu dipakai untuk belanja pembangunan. Jadi kita bisa membangun itu hanya karena utang luar negeri. Dan itu diawali dengan 5 miliar US dollar. Terus berkembang. Kalau nggak salah sampai di akhirnya Pak Harto itu ada sekitar 240 atau 250 miliar US dollar. Nah sekarang kalau dihitung tuh 10.000 triliun tadi itu jatuhnya 2 kali lipat. Jadi 30 tahun dan tambah 26 tahun. Itu sama. Ya. Sedang di zamannya Pak Harto itu ya ada pertumbuhan. Sekarang ini 26 tahun nggak ada pertumbuhan, Mas. Pertumbuhannya 45%, tidak lebih daripada itu. Makanya saya gondok sekali ketika ada profesor dari UI yang mengatakan di zamannya SBY itu terjadi pertumbuhan 7%, gombal itu. Nah, jadi kalau sekarang kita itu nggak tahu dipakai untuk apa. Di zamannya Pak Harto juga begitu. Tahu-tahu barangnya udah jadi.
Nah, yang saya tahu, dan ini saya tulis di penjara, ya, buku saya yang saya tulis di penjara itu antara lain ya, Daulat Rakyat. Nah, judulnya Daulat Rakyat. Isinya kumpulan dari tulisan-tulisan yang mungkin kalau satu buku tebalnya 150 halaman, ya, itu hanya 5 halaman. Nah, jadi banyak kasus terjadi, itu saya tulis. Nah, antara lain itu utang dari luar negeri ya, GGI. Itu utang biasa, Mas. Nggak pakai bond, nggak pakai obligasi, nggak pakai apa itu. Ya, nggak ada. Ya ada perjanjiannya, utang itu aja. Misalnya untuk pembangunan listrik, ya kan? Tetapi misalnya ya dari Jerman ya, pembangunan listrik. Sama Jerman, katakanlah sekian miliar dolar ya untuk pembangunan PLN itu, untuk listrik itu udah dibocorkan ke dalam negeri, sehingga orang dalam negeri Jerman itu tahu ada proyek itu. Kita sendiri nggak tahu, ya, yang tahu ya Menteri Keuangan, ya Pak Harto tahu. Nah, karena orang dalam negeri Jerman tuh tahu, mereka bikin partner di Indonesia, bikin PT. Sampai akhirnya yang dapat proyek itu mereka juga. Dapat tender. Iya, ya mereka juga yang dapat. Ahli-ahlinya mereka datangkan juga. Ya, jadi duit itu, utangan itu, 80%, 90% masuk ke kantong mereka juga, kembali ke tangan mereka juga. Hal yang mirip dengan itu, ketika saya pulang ke Indonesia kira-kira 1 tahun untuk mengambil data di Bank Indonesia antara lain ya, itu uang saku saya dicabut. Selama 1 tahun itu saya nggak dapat uang saku, karena saya makan nasinya Indonesia selama 1 tahun itu. Nah, itu bajingannya di situ tuh, ya, bajingannya asing itu di situ. Dan ya karena kita itu nodong tangan di bawah, ya Pak Harto diem aja. Ya mestinya Menteri Keuangan protes. Kenapa ahli-ahlinya didatangkan dari Jerman kan gitu. Nah ini juga begitu. Jadi ya mulai Pak Habibie lah ya, itu mulai menerbitkan obligasi. Ya waktu itu dikenal antara lain bantuan likuiditas Bank Indonesia, ya BLBI. BLBI ya, itu transaksinya juga menggunakan surat utang benar, ya, di dalam negeri ya antara Menteri Keuangan dan Bank Sentral misalnya ya, karena Bank Sentralnya kan terpisah. Dengan pihak asing juga begitu. Ya, jadi seperti yang saya pernah sampaikan, kalau utang luar negeri itu terutama dalam bentuk dolar, ya, jadi orang luar negeri membeli, apakah itu pemerintah atau swasta, membeli obligasi kita, ya kan, sebelum dibayar lunas ada bunganya, ya, yang kita kasih ya biasanya bunganya rendah juga, ya, tetapi lebih tinggi dari bunga yang di sana, supaya mereka tertarik. Lembaga lebih rendah dari bunga yang beredar di luar negeri, ya. Jadi itu upaya agar dolar bisa tertarik ke dalam negeri. Ya kalau bentuknya dolar ya memang sebagian untuk impor, tapi sebagian besar lagi dipakai untuk cadangan devisa untuk menstabilkan rupiah. Nah, yang dalam bentuk rupiah itu bisa dijual di dalam negeri, bisa juga dijual ke luar negeri apabila mereka menginginkan dalam bentuk rupiah, ya. Tapi suku bunganya tentu lain. Nah, ini yang pernah saya sampaikan kepada Anda, yaitu bahwa itu Cina oligarki itu kan punya duit banyak itu. Itu kita bisa menjual obligasi kita itu kepada mereka. Ya bedanya obligasi sama sun yang biasa. Sun itu biasanya jangkanya pendek ya, 5 tahun.
maksimum 10 tahun. Ya. Tetapi kalau obligasi ya itu meskipun artinya sebetulnya sama aja, itu bisa 20 tahun, 30 tahun. Nah, untuk Cina-Cina itu, oligarki itu seperti Aguan yang cerita bahwa PIK 1, PIK 2, PIK 3 itu keuntungannya besar, ya kan, bersama-sama dengan Anthony Salim dan lain-lain, ya, Sinarmas dan sebagainya itu mereka bisa dipaksa, istilah saya dipaksa, ya, dipaksa untuk membeli dengan bunga rendah. Ya, kita bayarnya bunga rendah. Orang mereka udah dikasih macam-macam sama kita, dibiarkan aja menggusuri rakyat kita, ya kan? Iya. Itu jual mereka. Nah, kalau sampai mereka nggak mau, kasih pajak tinggi, pajak progresif, ya, periksa dengan jelas. Nah, soal pajak ini, saya mendengar si Purbaya ini barusan entah mengganti atau menambah direktur jenderalnya. Nah, kalau mengganti, ya oke aja, memang orang bisa diganti ya. Tapi kalau sampai menambah, ini kan berarti kan menambah pekerjaan, menambah anggaran, menambah kekuasaannya si Purbaya. Padahal saya pernah mengatakan kekuasaan Sri Mulyani itu terlampau besar, banyak sekali, ada 20 sekian ya biro yang dia tangani. Ini dia nggak bisa konsentrasi sebagai Menteri Keuangan di dalam soal fiskal. Oleh karena itu ya fiskal kita berantakan loh selama 20 tahun Sri Mulyani. Nah ini si Purbaya juga begitu. Ketika dia naik jadi Menteri Keuangan, saya udah bilang bahwa urusan pendapatan dalam negeri, urusan penerimaan negara dalam negeri, itu serahkan kepada Dirjen Pajak. Tetapi namanya jangan Dirjen Pajak. Kalau Dirjen berarti masih di bawahnya Menteri. Purbaya. Iya, di bawahnya Ini Menteri. harus independen. Ya. Iya. Di negara-negara lain juga begitu. Tujuannya adalah bagaimana mengerahkan daya dan tenaga untuk mendapatkan penerimaan negara sebanyak mungkin. Tetapi jangan membebani rakyat kecil. Nah, itu yang saya katakan sebagai pajak progresif. Dan pajak-pajak yang lain termasuk biaya masuk, barang-barang mewah dan non pajak yang lain, ya, cukai. Nah, ini ditangani oleh katakanlah Badan Penerimaan Internal, Badan Penerimaan Internal, ya. Nah, lalu Badan Penerimaan Internal itu upayanya yang mencari dana penerimaan negara sebanyak mungkin, ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan belanja negara. Lalu disimpannya itu di bendahara negara, Badan Bendahara Negara. Itu lain lagi, jangan dipegang sama Purbaya. Jangan dipegang sama Purbaya. Kalau dipegang sama Purbaya, dia enak aja, dia keluarkan 200 triliun, 200 triliun, seenak udalnya aja. Nah, urusan fiskal ditangani sendiri oleh Purbaya, ya. Nah, jadi ini pun dia tidak bisa seenaknya. Itu berdasarkan hasil kesepakatan dengan DPR, RAPBN menjadi APBN. Nah, setelah disetujui sama DPR menjadi APBN, barulah Purbaya itu bisa mengeluarkan dana fiskal untuk belanja negara. Nah, dia minta duitnya dari bendahara negara. Bendahara negara juga punya kopinya.
dari APBN itu. Ya, jadi harus ada keadaan semacam itu supaya Purbaya bisa konsentrasi. Nah, masa dia mengeluarkan 200 triliun dikasih kepada bank lalu didiamkan aja, banknya mau pakai apa terserah dia, kan ngawur itu, ya kan? Dia yang harus cari, dia yang harus belusuan kemana-mana itu untuk mengerti apa kebutuhan daripada rakyat, ya kan? Sesuai dengan APBN. Oleh karena itu, maka saya juga mengatakan sebaiknya Bappenas itu adanya di BDPR. Bappenas itu bukan di Taman Suropati. Ya, di Taman Suropati boleh ya, tetapi bosnya itu ada di DPR sana. Ya. Dia, Bappenas itu membantu orang-orang DPR itu bagaimana menyusun RAPBN, bagaimana menyusun APBN. Kalau RAPBN itu datang dari pemerintah, bagaimana menilainya dan bagaimana menyusunnya kembali, ya. Nah, jadi Purbaya nggak mungkin salah, dan dia nggak perlu capek-capek dia, ya, dia lakukan aja sesuai dengan APBN, ya kan. Nah, kalau memang kemudian uang yang tersedia itu tidak sesuai dengan penerimaan, nah, barulah kemudian ada komunikasi, ya, bahwa ada defisit, ya, ada defisit yang harus disampaikan juga kepada DPR, dan DPR menyetujui adanya utang. Itu pasal 23 itu. Oh iya. Ya, Ya. ada utang. Nah, dari situlah kemudian bendahara negara bisa mengeluarkan obligasi untuk mendapatkan utang. Ya, demikian juga Bank Indonesia juga bisa mengeluarkan obligasi untuk membantu stabilitas rupiah agar divisanya, cadangan divisanya cukup tinggi, ya. Sebab kalau cadangan divisa itu nggak tinggi, bagaimana mungkin bisa menstabilkan rupiah? Nggak bisa. Nah, bolehlah kemudian Danantara ikut membantu, ya, asal Danantara itu badan yang benar. Ternyata Danantara itu bukan badan yang benar. Danantara itu mau menguasai BUMN. Ya. Bahkan sekarang itu sudah diterbitkan yang namanya Undang-Undang APBN, Undang-Undang BUMN yang baru, yang isinya membuat kita itu, bulu rumah kita itu berdiri. Wah, gila-gilaan. Jadi BUMN pikirannya Pak Harto zaman dulu. Pak Harto saja tidak mengeluarkan undang-undang loh tentang BUMN. Yang dikeluarkan tuh Kepres kalau nggak salah. Ya. Baru di zamannya Megawati itu ada undang-undang BUMN. Dan Pak Harto hanya di dalam Kepresnya itu hanya mengatakan bahwa BUMN itu badan usaha milik negara, lalu ada BUMS, lalu ada koperasi, lalu muncul undang-undang BUMN. Dan ya, kelihatannya di zamannya Megawati pada waktu itu masih lumayan lah. Tapi kalau kemudian terjadi perubahan-perubahan setelah Megawati, ya, lalu terjadi juga perubahan di zamannya Prabowo, itu betul-betul saya geleng-geleng kepala. Ini undang-undang atau apa gitu. Ya, jadi Danantara itu kemudian menguasai BUMN. Dari penglihatannya seperti itu. Memang ketika dibentuk pertama kali itu hanya dari Bank Himbara plus ada 5 lah, di luar yang 3 Bank Himbara itu ada tambahan 2 lagi bank. Itu pun sudah keliru besar karena bank-bank itu asetnya adalah milik rakyat, milik penabung. Jadi tidak bisa diambil alih begitu saja, tidak bisa. Oleh karena itu maka
ketika Purbaya mengeluarkan 200 triliun yang pertama itu, dan kemudian juga ada beberapa lagi, ya, itu dicuekin aja sama bank-bank itu, dicuekin. Emangnya lu siapa? BUMN tuh PT kok, ya kan? Jadi terbuka, ya. Jadi nggak ada sebetulnya urusan dengan harapan-harapan dari Purbaya, kecuali kalau dia mempunyai jaringan sendiri, ya, sebagai otoritas fiskal, ya, itu mestinya dia punya, ya, karena dia memang tugasnya adalah itu, ya. Jadi selain tugasnya itu dipecah, ya, ada badan penerimaan negara intern, ada bendahara, tapi juga ada Menteri Keuangan yang otoritas fiskal, lalu Bappenas juga sebetulnya lebih condong kepada rakyat, sebab pasal 23 itu mengatakan karena yang tahu tentang kebutuhan itulah rakyat, maka rakyatlah yang harus menyusun APBN-nya sendiri, ya, gitu, ya, disebut itu, ya. Nah, ini mungkin Purbaya atau Prabowo sendiri gak paham dengan undang-undang dasar, ya. Iya. Jadi apalagi setelah diganti, ya, sama Amin Rais menjadi undang-undang dasar palsu. Oh iya. Nah, jadi kembali kepada soal Danantara, ketika berdirinya saja udah salah, udah nggak bener, ya. Bahkan orang-orang asing yang direkrut menjadi pimpinan Danantara ini udah lari semua ke luar negeri, kan, Iya. pulang kembali, kan, nggak tahan dia melihat kebodohan yang terjadi di lingkungan keuangan negara ini. Tapi kalau terbitnya itu undang-undang yang tadi, apakah kaitan dengan Danantara? Nah, itu bagaimana? ini saya nggak tahu persis, ya, karena saya juga membacanya itu sekelebat, ya, Iya. ya, sekelebat dari hasil wawancara orang, ya. Apakah ini sudah merupakan undang-undang atau baru RUU tentang Danantara bisa mengeluarkan atau menerbitkan obligasi negara, Iya. ya. Nah, ini menurut pendapat saya seharusnya Danantara itu tidak perlu dengan undang-undang itu bisa menerbitkan obligasi itu, ya, surat utang. Iya. Cukup dengan kepres bahwa Danantara itu bisa menerbitkan Obligasi. ya. Berarti tertinggi, ya. Karena Danantara itu badan apa itu masih belum jelas, Betul. ya kan? Nah, menurut pendapat saya, kalau Danantara itu benar sebagaimana disampaikan itu merupakan sovereign wealth funds, itu asetnya bukan dari BUMN. Asetnya itu harus, ya, bukan dari Himbara, Iya. ya, dan BUMN umumnya, ya, itu harus khusus. Misalnya saja pertambangan, Antam itu bisa, aneka tambang itu bisa masuk di situ. PT Timah itu, ya, sekarang miliknya siapa kita nggak tahu, tuh, ya. Dinasionalisasi aja, masukkan itu sebagai bagian daripada Danantara. Kemudian minerba yang lain, ya. Nah, itu baru kemudian menjadi sosok yang diharapkan menjadi sovereign wealth fund yang dananya itu besar, ya. Itu miliknya LBP itu semua dinasionalisir menjadi milik Danantara. Mestinya begitu. Kalau Prabowo berani, ya, termasuk yang lain-lain. Nah, emas, ya. Konon emas ada lebih besar lagi di Aceh, Iya. ya. Jangan itu
biarkan diambil orang, diambil swasta, ini milik negara. Demikian juga emas yang ada di Banyuwangi, ada yang di Kalimantan Utara, nah Kalimantan Utara, Utara Barat, itu ada. Terus Morowali, ya, nikel, itu jadikan sovereign wealth fund, ya, jadi dana kekayaan negara yang independen. Nah, barulah Danantara itu bisa terbentuk bagus, dananya besar, bisa mengeluarkan obligasi. Karena hanya dengan dana besar itu maka dia bisa mengeluarkan obligasi. Laku obligasinya. Karena apa? Karena kalau ada default, dia bisa bayar. Ada jaminan. Iya, ada jaminannya. Ya sama seperti Bank Indonesia tuh. Dia harus mempunyai cadangan devisa yang besar, sehingga kalau utang itu orang percaya gitu. Mau membeli. Kalau dengan dana yang dari BUMN kurang besar. Loh, bukannya kurang besar. Ini milik rakyat. Oh iya. Milik rakyat. Jadi nggak boleh ya? Nggak boleh. Atau mungkin tujuan undang-undang untuk membentengin itu sehingga seolah-olah bukan milik rakyat tapi milik negara. Ngerampok itu namanya. Ngerampok itu namanya. Nah, Danantara bisa misalnya mengeluarkan obligasi seperti yang tadi saya katakan, obligasi paksa kepada konglomerat. Nah, katanya Danantara mengeluarkan obligasi patriot namanya. Oh gitu. Ya namanya patriot. Nah, ini saya usulkan punya obligasi paksa. Khusus untuk oligarki itu. Yang Cina-Cina itu ya. Iya betul. 2%. Bahkan kemudian ya dia bisa juga mengambil kembali dana-dana dolar yang parkir di luar negeri. Kan saya bilang ketika Habibie membuat 17.000 menjadi 6.500, ada yang sebagian kan masih nyangkut di luar negeri, ya, karena dia tidak turun menjadi 2.250 toh. Iya betul. Ya, jadi berarti ada yang nyangkut di luar negeri, ini ditarik. Dan itu besar ya? Besar. Jokowi pernah sama Sri Mulyani mau menarik itu dengan iming-iming tax amnesty, pembatalan pajak, ya kalau atau pengurangan pajak lah, pengampunan ya, pengampunan pajak ya dikurangi atau dihapuskan asal uangnya masuk, tapi gagal. Nah, mungkin dengan ini bisa, ya kan? Dengan cara ya oke, diampuni pajaknya, tapi kau harus membeli obligasi negara. Kalau dulu kan cuman narik gitu aja, nggak tahu bagaimana cara nariknya, mana betul. Mau orang mau ya. Iya betul. Ya, nah ini pakai obligasi. Nah, ini bisa, ya kan? Tetapi ya itu semua tergantung pada kepercayaan, ya kan? Ya kalau harganya terlampau tinggi, ya bunganya terlampau rendah, mungkin nggak mau ya. Jadi saya pesimis terhadap Danantara ini sebelum Danantara diperbaiki sebagai sebuah lembaga dana kekayaan yang sifatnya merdeka, sovereign. Ya. Nah, ini lepaskan dulu itu BUMN. Himbara itu lepaskan dulu itu, diganti dengan yang benar, ya kan? Bahkan menurut saya Danantara nggak perlu macam-macam begitu. Kalau benar emas kita di Papua Selatan, ya, besar, ya udahlah, dicontohkan aja penggaliannya. Kemudian diklaim itu miliknya Republik, ya kan? Dengan dana yang begitu besar, dan itu diklaim juga oleh Bank Indonesia sebagai cadangan devisa, ya. Itu rupiah turun itu. Awalnya dimulai dari utang dulu. Ya, nah, kita mengeluarkan obligasi dulu, ya kan? Kan
yang 18 jadi 17, 17 jadi 16, Iya. ya kan? Sampai akhirnya seperti yang saya pernah sampaikan bersama-sama dengan Hartoyo Weknowiyoto, ya. Nanti kalau punya waktu kita cerita tentang siapa Hartoyo Weknowiyoto. Itu $1 bisa Rp1.000. Nah, itu setelah emas Papua Barat Daya itu resmi menjadi kekayaan kita. Ya, dan itu ya saya nggak yakin sama Purbaya, saya nggak yakin sama Prabowo. Ya, jadi kita tunggu aja setelah Pemerintahan baru. Iya. Ya, Revolusi Oktober. Iya. 26. Ya. Ya, jadi nanti kita bicara lebih banyak mengenai $1 Rp1.000. Rp1.000. Ya, terus kemudian ini sebelum kita bicara soal $1 Rp1.000, itu kabarnya Danantara juga bisa menjadi sebuah lembaga untuk penyelewengan, yaitu untuk mencuci uang. Oh ya, itu yang saya sangat khawatirkan. Nah, kalau itu sudah menjadi undang-undang, ini memang brengsek ini. Ya, siapapun yang membuat orang pemerintah yang kemudian di-approve menjadi undang-undang oleh DPR, itu bajingan semua, itu perampok semua. Sebab apa? Kalau benar undang-undangnya adalah seperti itu bisa menjadi sumber, ya, rupiah masuk, dolar bisa masuk, rupiah juga bisa masuk, ya, dana dari Danantara menjadi besar, ya. Tetapi itu hasil dari narkoba, itu hasil dari pencucian uang, mungkin hasil dari rampok atau menjual orang. Oh ya, apa namanya? Human trafficking. Human body trafficking. Oh ya, organ tubuh. Penjualan ya. Organ tubuh. Jadi, wah, ini berbahaya sekali. Kalau sampai ini benar yang saya dengar itu berupa undang-undang, ini berbahaya sekali. Bu, apa ini sudah nanya sama 100 ekonomnya si Stella Christie? Ini bajingan ini. Kalau sampai mereka udah nanya dan kemudian hasilnya seperti ini benar-benar negara mafia. Betul. Kalau mafia state, ya, negara mafia, berarti ini juga failed state, negara gagal. Masa negara akan diasingkan dari dunia internasional karena menggunakan uang hasil rampokan, hasil money laundering, pencucian uang, hasil dari narkoba, hasil dari human trafficking. Ini waduh, saya nggak bisa lagi gambarin ini wajahnya Prabowo dan Indonesia itu seperti apa. Ini benar-benar, kalau di zaman pewayangan tuh namanya udah wononya jajilanat, bangsat yang udah otaknya itu otak pejahat. Ini benar-benar sudah kafir. Kalau Islam ini kafirnya kafir habis. Ya, ini memang udah rusak, rusak habis. Ya, nggak ada cara lain. Harus revolusi ini tumbangkan, ya. Republik ini tumbangkan. Ya, eksekutifnya, legislatifnya yang mengesahkan undang-undang semacam itu, ya, yudikatifnya yang membiarkan kejahatan masuk di dalam undang-undang. Ini kan kejahatan.